Ya, halo guys. Selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita masih akan berbicara tentang seorang narsistik dan kita akan ngobrol-ngobrol aja hari ini sedikit tentang satu hal yang sebenarnya banyak banget ditanyakan oleh teman-teman di kolom komen, gitu ya. Kemarin ada salah satu teman yang nanya, Abang, bisa nggak bahas tentang supply permanen atau permanent supply dari seorang NPD? Kenapa sih narsistik itu memilih salah satu supply dia dan menjadikan orang tersebut permanen supply-nya dia? Dalam arti, kenapa narsistik memutuskan untuk menikahi supply yang itu, gitu ya? Sehingga ini juga relate dengan pertanyaan lain, karena ada teman-teman juga yang bertanya bahwa, Abang, kenapa sih narsistik itu kemudian memutuskan untuk menikah, gitu ya? Jadi, teman-teman tuh mungkin dalam pikirannya punya rasa ingin tahu, kenapa di antara semua supply-supply-nya NPD, kemudian NPD memilih salah satu untuk menjadi pasangan pernikahannya dia, ya? Apa spesialnya orang tersebut sehingga narsistik kemudian memilih dia menjadi pasangan pernikahannya dia? Untuk membahas ini, sebenarnya ini jawabannya tuh tidak sulit sebenarnya pertanyaan ini. Teman-teman bingung dengan ini karena ada perbedaan sudut pandang antara kita, orang kebanyakan, dengan seorang NPD. Dan ketika nanti kalian tahu sudut pandangnya si NPD, kalian mungkin akan mengerti jawaban dari pertanyaan ini. Oke ya? Mari kita mulai. Pertama gini guys ya, untuk mengetahui ini kita harus mulai dari diri kita dulu. Kita, gitu ya, orang-orang normal lah, tanda kutip yang bukan NPD. Ketika kita bicara tentang pernikahan, apa sih yang ada dalam pikiran kita? Kita pasti berkata bahwa pernikahan itu kan sesuatu yang sakral, sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh, kan begitu. Ketika kita memutuskan menikah, banyak hal yang kita pikirkan. Apakah saya mau menikah dengan orang ini? Apakah saya mau menjalani hidup saya seumur hidup dengan orang ini? Misalnya gitu. Apakah dia akan jadi pasangan yang bisa saling memberi dengan saya, saling membantu, saling membangun, misalnya begitu. Bagaimana dengan ekonominya kami? Bagaimana dengan anak-anak kami? Bagaimana kehidupan kami ke depannya? Itu kan yang di dalam pikirannya kita, sebagai seseorang yang normal lah kebanyakan. Sehingga ketika kita berpikir tentang si narsistik, kita bertanya-tanya gitu. Dengan pemikiran sekompleks itu, apa yang ada dalam pikiran si narsistik untuk memilih salah satu supply-nya menjadi permanen supply-nya dia dalam pernikahan? Nah, sekarang guys, kalian harus tahu ya, sebenarnya jawabannya itu adalah narsistik itu tidak memandang pernikahan seperti kita memandang pernikahan gitu. Jadi, sebenarnya seorang narsistik itu tidak memandang pernikahan itu sebagai sesuatu yang sakral. Dia tidak memandang pernikahan itu sebagai sesuatu yang besar. Dia tidak seperti kita yang berpikir banyak hal tentang segala hal ketika memutuskan untuk menikah. Bagi orang biasa seperti kita, pernikahan itu adalah tentang mengikat dua orang menjadi satu di dalam sebuah ikatan. Gitu ya, itu kan kita memandang pernikahan kan. Bagi narsistik, pernikahan itu adalah alat untuk mengikat korbannya dia, supply-nya dia, agar tidak bisa lari dari dia. Ingat ya, mengikat supply-nya dia, bukan mengikat dia dan supply-nya menjadi satu. Artinya apa? Pernikahan itu hanya akan mengikat si korban, tidak si narsistik. Ini akan menjelaskan mengapa ketika narsistik itu udah menikah, dia nggak akan berubah. Selingkuh tetap jalan terus, ya. Tanggung jawabnya ya tetap begitu. Apakah dia peduli dengan keluarganya? Enggak, gitu. Bagi dia, pernikahan itu hanya selembar kertas, gitu ya. Yang terikat itu supply-nya dia, korbannya dia. Itulah arti pernikahan bagi seorang narsistik. Nah, pertanyaannya kan masih belum terjawab kan? Apa yang membuat narsistik itu memilih salah satu pasangannya itu untuk menjadi permanen supply-nya dia? Sebenarnya, keadaannya itu tidak serumit yang kita bayangkan sebenarnya. Jadi gini, sekarang saya tanya nih ya,
kita ya mencari pasangan hidup itu mudah atau sulit? Kita boleh katakan tidak mudah kan? Ya. Ketika misalnya kita mencari pasangan hidup misalnya, untuk pacaran bahkan misalnya, nggak mudah loh gitu. Kita suka sama orang belum tentu orang lain suka sama kita. Ada yang suka sama kita, belum tentu kita juga suka sama dia. Ada yang udah jadi pacar, tetapi kemudian putus di tengah jalan, konflik terus gitu. Intinya, mencari pasangan itu tidak mudah. Pernikahan apalagi, karena kita masih akan berpikir tentang itu. Sudah? Nah, si narsistik itu juga mengalami hal yang sama. Ketika dia mencari supply-supply-nya dia tuh juga mengalami hal yang sama seperti kita. Artinya tidak mudah mencari supply itu bagi dia. Misalkan, apakah dia setiap kali melove bombing orang-orang akan mau? Belum tentu. Ada yang nggak berhasil, gitu ya. Ketika dia udah dapetin supply, apakah supply-nya terus-terusan bisa jadi supply-nya dia? Belum tentu. Ada juga supply yang akan melawan, ada juga supply yang ternyata lebih keras daripada dia, gitu ya. Ada juga supply yang tidak sesuai dengan maunya dia. Artinya, sebenarnya narsistik itu juga kesulitan untuk mendapatkan pasangan hidup. Nah, sekarang, suatu hari, si narsistik itu akan menemukan satu orang yang menurut dia bisa memberikan supply untuk diri dia seumur hidup. Gitu ya, ada pertimbangan tertentu di orang tersebut yang dia inginkan untuk hidupnya dia. Nah, ketika dia melihat itu, supaya dia tidak kehilangan supply itu, dia pakai pernikahan itu untuk mengikat si supply, gitu loh. Dalam arti, kalau kita jadikan ini sebagai sebuah lelucon, sebenarnya begini guys yang terjadi itu. Si narsistik itu mencari-cari supply, kesana kesini, gitu ya. Dan suatu hari, ketika dia dapetin satu supply, yang mau nikah sama dia akan melakukan itu cepat-cepat. Supaya si supply itu nggak bisa lari lagi. Mungkin ini terdengar konyol gitu ya. Tetapi, ya ini yang terjadi gitu. Artinya gini, kalau teman-teman tanya, pertimbangan apa bang yang membuat dia memilih salah satu itu? Ini sebenarnya tidak bisa didefinisikan secara pasti karena setiap NPD itu berbeda. Tetapi mari kita lihat beberapa contoh. Mungkin kalian akan tertawa juga. Tidak semua keputusan NPD itu berdasarkan sesuatu yang penting loh. Ada kok NPD yang menikah itu misalnya karena married by accident. Ada. Ada juga ketika NPD-nya udah tua, nggak laku-laku, kemudian ada yang mau sama dia, cepat-cepat dinikahin. Ada. Untuk reputasi namanya. Ada juga yang misalnya nggak laku-laku, nggak pernah bisa dapat pasangan, tiba-tiba dapat pasangan, cepat-cepat dinikahin. Atau misalnya hal lain, misalnya harta gitu ya. Dari keluarga biasa-biasa, dia pengen jadikan pijakan, kemudian ada satu orang yang mau sama dia, punya latar belakang ekonomi yang lumayan, cepat-cepat dinikahin sama si narsistik. Artinya, ketika kita berpikir bahwa narsistik itu akan memilah-milah yang mana yang paling cocok sama dia dan kemudian baru dia pilih, sebenarnya kejadiannya nggak serumit itu, tidak sekompleks itu. Narsistik tidak berpikir sejauh itu. Kenapa? Karena sekali lagi, pernikahan itu bukan hal yang besar bagi seorang narsistik. Pernikahan bukan sesuatu yang sakral bagi seorang narsistik. Pasti ada akan teman-teman yang masih menggantung gitu ya pertanyaannya. Abang, oke lah, dia misalnya memutuskan tiba-tiba mengikat saja korbannya. Tetapi apa dia nggak takut bang? Apa dia nggak berpikir bahwa bisa saja supply-nya kemudian berubah? Bisa aja dia kemudian bosan. Bisa aja ternyata supply-nya tidak bisa memberikan apa yang dia mau. Apa dia nggak takut kalau dia ternyata sudah cepat-cepat menikahi si korban? Kan gitu kan? Jawabannya tuh simple guys, gitu loh. Ingat sekali lagi, karena si narsistik tidak memandang pernikahan itu sebagai sesuatu yang besar, bagi dia, kalau ada apa-apa, ya dia tinggal ngambil langkah-langkah yang dia mau. Misal, kalau kalian bertanya misalnya, kamu nggak takut ya kamu bosan? Dia akan jawab bahwa, enggak lah, saya cari lagi yang lain. Misalnya gitu. Kamu nggak takut ya pasanganmu itu ternyata tidak bisa memberikan supply seperti yang kamu mau? Enggak lah, aku tinggal cari supply yang lain. Kamu tidak takut ya pernikahan itu tidak berlangsung dengan baik? Enggak lah, gue udah tinggal nikah lagi. Misalnya, kamu nggak takut bercerai? Enggak lah, bercerai ya tinggal bercerai aja. Loh, bercerai kan juga sulit. Ya udah, kalau nggak bisa bercerai, ya udah. Gue nikah aja diam-diam di belakang. Gue cari yang lain. Loh, anak-anak kamu gimana? Ya biarin aja. Nanti juga diurus sama pasanganku. Misalnya begitu. Kenapa?
Karena sekali lagi, seperti saya bilang tadi, pernikahan bukan sesuatu yang sakral, bukan sesuatu yang besar. Pernikahan itu cuma sekedar lembar surat bagi seorang narsistik. Itu nggak berarti apa-apa. Itu hanya untuk mengikat korbannya dia, tetapi bukan mengikat dia. Inilah yang menjelaskan kepada teman-teman semua yang mungkin selalu bertanya-tanya, abang bagaimana mungkin sih bang si narsistik itu udah menikah tidak pernah berubah, dengan gampangnya selingkuh, dengan gampangnya mengajak menikah, dengan gampangnya menikah lagi diam-diam di belakang, dengan mudahnya tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah mengurusin anaknya, misalnya kayak gitu ya. Ya, jawabannya simple. Karena mereka tidak memandang pernikahan secara sakral dan besar seperti kita semua memandang apa itu pernikahan. Oke guys, semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.